Hai teman-teman, selamat datang di channel Sekai no Otaku. Ini adalah channel yang membahas anime, manga, dan hal menarik lainnya. Hari ini kita akan lanjut membahas manga Gachiakuta chapter pertama. Jadi, siapkan camilan kalian, kita masuk ke pembahasan. Chapter dilanjutkan dengan Jiwa dan Ludo yang didatangi oleh ketiga orang anak. Dari pakaian mereka, terlihat mereka berasal dari tempat yang sama dengan Jiwa. Mereka menyinggung bahwa Rudo adalah anak dari seorang pembunuh. Anak itu berkata, lagi pula dia itu anak dari seorang pembunuh. Tempat kumuh ini pernah menjadi tempat pengasingan bagi para kriminal, dan kita semua adalah keturunan mereka. Itulah kenapa kami semua bersusah payah untuk membersihkan nama kami dengan tidak melakukan kejahatan. Mendengar perkataan mereka, Rudo memberi tatapan tajam seperti seorang predator. Dan hanya sekali tatap, tiga orang anak itu langsung pergi. Jiwa berkata, Rudo tidak akan pernah seperti orang tuanya. Aku percaya padamu, kamu tidak seperti orang jahat yang membunuh orang-orang itu. Mendengar perkataan seperti itu, dari teman perempuannya jelas membuat Rudo tersipu malu. Karena telah dipuji oleh Jiwa, Rudo dengan gaya malu-malu ala karakter tsundere memberikan boneka kelinci yang dia ambil dari tempat pembuangan kepada Jiwa. Rudo berkata, yang satu ini untukmu, ini tidak untuk dijual, jadi aku memberikannya padamu. Sayangnya, belum sempat boneka diambil, Jiwa sudah dipanggil oleh ibunya. Di rumah Rudo sudah disambut oleh Rekto. Dia berkata, kau harusnya menyatakan perasaanmu lebih jelas lagi. Dan yang paling penting, ayo kita bicara mengenai kumpulan sampah yang dari semalam. Kau tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan uang. Kau hanya anak kecil, jadi serahkan itu padaku. Di sini kita tahu bahwa alasan Rudo pergi ke tempat pembuangan itu untuk mengambil barang-barang yang masih layak untuk dijual. Lalu Rudo menjawab, Rekto mengadopsiku sebagai anak terlantar dan membesarkanku sejak itu. Aku tidak melakukan ini karena khawatir. Aku hanya ingin berterima kasih padamu sebagai keluarga. Ternyata meski terlihat nakal dan urak-urakan, Rudo adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Sembari Rekto membuka sebuah perban untuk mengobati tangan Rudo, dia berbicara, jangan pergi ke tempat pembuangan itu lagi. Kau tidak akan bisa kabur seperti ini lain kali. Dan Rudo membalas, ini hanya luka kecil dibandingkan dengan luka yang dibuat oleh orang tuaku. Di panel lain, kita diberikan monolog dari Rudo. Dalam monolognya, dia berbicara, kedua tanganku sudah hitam pekat selama yang bisa aku ingat. Kadang-kadang dibarengi dengan rasa sakit yang luar biasa dan pandangan mata orang-orang yang jijik dengan lukaku. Pikiranku sepenuhnya sudah suram sejak masa kecil. Saat itu, ketika Rekto memberi sarung tangan ini sudah compang-camping sejak aku mendapatkannya. Tapi rasa sakitnya menurun dengan sendirinya. Di gambar ini, kita melihat tangan kiri Rudo memiliki bekas luka mulai dari jari sampai sikunya. Untuk saat ini, kita belum tahu apa alasannya orang tua Rudo melakukan itu kepada anaknya dan dengan apa mereka melakukannya. Tapi melihat bekas lukanya sedikit mengingatkan aku dengan segel kutukan Orochimaru di Naruto. Di sini, Rekto menjelaskan, jika kau melakukan kejahatan serius, kau akan langsung dieksekusi. Kau akan langsung dilemparkan ke dalam abyss. Itu sudah menjadi aturan di kota ini sejak lama. Ayahmu dibuang ke sana. Itulah kenapa kau harus menghargai dirimu sendiri dan hal-hal yang berharga bagimu, meskipun di dunia yang seburuk ini. Sementara itu, ada seseorang yang mengintai dari luar rumah. Saat berada di luar rumah, Rudo melihat ke arah Abyss, dan Rudo berbicara pada dirinya sendiri. Kelihatannya, Abyss adalah tempat sampah yang besar. Semua sampah pada akhirnya akan dibuang ke dalam Abyss. Bahkan seorang yang melakukan kejahatan akan berakhir di Abyss. Lalu saat Rudo sedang asik termenung, tiba-tiba Jiwa datang menyapanya.
Setelah menyapa Rudo, Jiwa berkata, "Jarang sekali melihatmu ada di sini, Rudo. Itu tidak bagus, benar, pemandangan dari sini, dalam banyak hal." Lalu Rudo membalas, "Itu juga tidak berbeda dari daerah kumuh." Jiwa berkata lagi, "Alasan daerah kumuh dibangun di pesisir kota adalah untuk menunjukkan pada kami orang-orang suku. Itu jika kamu melakukan hal yang salah, kamu akan dibuang ke dalam ebis." Jiwa menambahkan, "Itu memuakkan, bukan? Meskipun kau tidak ingin melihatnya, dengan tinggal di sini, tak bisa dihindari jika kamu akan melihat orang-orang jatuh mati." Lalu Jiwa berkata lagi, "Hei Rudo, aku tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam ebis." Di panel berikutnya, Jiwa dan Rudo masih berbicara. Jiwa berkata, "Benar, ada banyak sampah yang aku percaya sayang untuk dibuang. Tapi berada di situasi yang berbahaya hanya karena sampah atau yang terburuk dilempar ke dalam ebis sungguhan." Rudo membalas, "Rekto juga memberitahuku itu." Jiwa berkata lagi, "Pak Tua juga sangat menyayangi Rudo. Itulah kenapa dia mengkhawatirkanmu." Lalu Rudo terlihat sedikit bingung. "Pak Tua juga, kau bilang?" Dan Jiwa berkata, "Tidak," dengan wajahnya yang malu-malu. Oke teman-teman, kita berhenti dulu sampai di sini karena chapter pertama ini cukup panjang ya. Jadi akan ada beberapa video pembahasan. Terima kasih untuk kalian semua yang mengklik dan nonton video ini. Tekan tombol subscribe dan dukung channel ini. Jangan lupa tulis apa aja yang kalian pikirkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.